Inilah suasana pasar atas. Di bagian luar saja toko-toko sudah menjamur. Konon pasar ini disebut pasar atas karena memang letaknya di bagian atas. Barang-barang yang dijual di sini berbeda dengan yang tersedia di pasar bawahnya. Pasar bawah menjual sayuran, ikan, dan berbagai kebutuhan konsumsi sehari-hari lainnya. Untuk sampai ke sana harus menuruni jenjang 40 atau 40 anak tangga. Tapi hari ini saya tidak akan berbelanja ke pasar bawah, bukan karena saya malas menuruni ke 40 anak tangganya, tapi karena hari ini saya memang berencana untuk membeli oleh-oleh. Yang dijualnya ya di pasar atas sana. Baru masuk pasar atas, tas-tas cantik di toko souvenir langsung menggoda mata. Semuanya berasal dari berbagai kawasan di Sumatera Barat. Tas dari Lidi Enau ini dibuat dari silungkang, sedangkan tas bordir serta tas rajutan dan anyaman ini berasal dari Bukit Tinggi. Nah, kalau tas dari kayu tarok dan akar kayu manis ini dibuat dari Payakumbuh. Tas-tas indah ini ditawarkan mulai dari Rp15.000 hingga Rp45.000. Selain itu, ada bermacam souvenir khas Sumatera Barat lainnya. Tapi saya masih perlu melihat-lihat di toko lain sebagai pembanding sebelum membeli. Maka perjalanan pun saya lanjutkan. Wah, cuaca di luar kurang baik sepertinya. Hujan mulai turun. Dan karena sebagian pasar hanya beratap terpal, saya harus berjalan agak ke pinggir supaya tak kebasahan. Dari kejauhan, suara seruling khas Minang seolah memanggil saya. Meski sesekali dibasahi rintik-rintik hujan, saya tetap menyempatkan diri berhenti sejenak menikmati alunan merdu saluang ala tiup asal Bukit Tinggi. Suaranya agak berat ya. Nah, kalau yang ini namanya bansi dari Pariaman. Bansi bersuara lebih nyaring karena bentuk dan ukurannya juga lebih kecil. Kedua alat tiup ini dibuat dari bambu talang. Kalau tertarik untuk membeli, saluang dijual seharga Rp40.000, sementara bansi hanya Rp20.000 saja. Di bagian belakang pasar, suasana tempat penjualan barang bekas sudah mulai pulih kembali. Pada Maret 2007 lalu, area ini sempat terbakar habis, sampai melumpuhkan aktivitas perdagangan sekitar kurang lebih 2 bulan. Namun sekarang beberapa pedagang sudah mulai berjualan secara normal, meskipun sebagian lainnya masih belum bisa berjualan karena tempat mereka masih direnovasi. Sama seperti sebelum terbakar, area ini tetap menjual barang-barang bekas, mulai dari pakaian, tas, dan sepatu. Tapi saya tak mau membuang waktu untuk menyantroni lantai 2 pasar atas. Kabarnya pasar yang letaknya dekat dengan jam gadang ini tersohor sebagai pusat bordir di Sumatera Barat. Di Bukit Tinggi itu pekerjaan bordiran pakai tangan, tidak dengan mesin, jadi lebih halus, motifnya pun lebih banyak karena ini pekerjaan tradisional Bukit Tinggi. Wah, sibuk benar suasananya. Hampir seluruh toko menjual bordir, mulai dari kain untuk baju, kerudung, mukena, juga sarung bantal. Warna-warnanya cerah, bahannya pun beraneka ragam. Model-model kebaya yang dilengkapi aksesoris dipajang di tubuh manekin sehingga sangat manis kelihatannya. Tapi sayang, tak ada yang menjual baju, jadi saya tak bisa mencoba. Kalau di pasar atas ini, kalau untuk udah jadinya, untuk orang gemuk, nggak cocok untuk ukuran badannya. Jadi kalau misalnya orang gemuk itu harus dengan ukuran badannya lah. Selain bordir, pasar atas juga dibanjiri kain sulaman tangan. Harganya bahkan lebih mahal dari kain bordir. Motif sulaman tangan banyak yang mencirikan khas Sumatera Barat, meski tak sedikit juga motif modern. Kayak itu misalnya makna gitu ya, simbolannya banyak gitu ya, rajut-rajutannya katanya lebih lebih cakep gitu ya, jadi biasa suka aja.
Beragam kain ini dijual per potong. Satu potong panjangnya 4 meter. Cukup untuk membuat satu setel pakaian. Sementara harganya memang lumayan mahal, sekitar ratusan ribu rupiah. Bahkan semakin padat bordir dan sulaman tangannya, semakin mahal pula harganya. Meski begitu, saya puas bisa mengunjungi pasar yang terkenal di Sumatera Barat ini. Anda tertarik juga untuk datang ke sini?